mencuri halal, korupsi halal, fitnah orang halal, adu domba halal, merendahkan saudara-saudara halal dan sebagainya. Itu sedangkan larangan, pantangan, ajaran kapitayan orang Jawa. Obrolan tadi kan kita sering membahas angka 7 ya. Iya, kemarin kan angka 7 yang kita janjikan kepada saudara-saudara kita orang kapitayan ya. Jadi, angka 7 yang pertama yaitu pitungan, pitutur, pituduh, pitulungan, dan pitukon. Ini akan kita kupas pada malam hari ini ya. Ini angka 7. Ini 7. Kalau bahasa Indonesia 7 itu kalau kita gunakan bahasa Indonesia itu nggak akan ketemu. Kita harus menggunakan bahasa Jawa, yaitu pitu. Pitu. Ini awal. Pitu. Garis bawah ngan. Ya. Jelas, Pak? pitungan. Pitungan. Ya. Nah, pitungan ini sama dengan apa? Perhitungan. Kita melakukan apa saja, menjalankan apa saja, mengerjakan apa saja harus menggunakan perhitungan. Jangan asal-asalan. Mengerjakan sesuatu, entah itu kerjaan apapun, entah itu di kantor, entah itu di proyek, entah itu di mana, itu harus menggunakan perhitungan. Ya, perhitungannya seperti apa? Seperti ini. Ini perhitungan yang pertama. Kelihatan nggak, Pak? Kelihatan. Ya, ini pertama ya. Perhitungan pertama seperti apa? Kalau dalam ajaran kapitayan itu adalah Gusti Sang Yang Widi. Ini ajaran kuno, Gusti atau Sang Yang Widi. Kalau dalam ajaran agama Islam adalah Allah SWT, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dalam ajaran Katolik itu Allah. Sebenarnya sama tulisannya. Iya, sama. Sama. Nah, perhitungannya gimana? Ini kita menggunakan matematika, Pak. Kita menerangkan menggunakan matematika. Seperti apa? Akar rumput atau akar pohon. Seperti ini. Ini, kita menggunakan matematika. Pertama, kekeliruan. Ini harus kita tahu. Yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Kalau kekeliruan masih bisa kita rubah. Nah, ini kekeliruan yang kita alami selama di dunia. Kira-kira keliru nggak yang kita lakukan? Perhitungannya ini. Perhitungan harus menggunakan perhitungan ini. Keliru nggak dia yang kita jalani? Iya. Gitu. Nah, setelah keliru kita jalani, hitungan yang kedua di sini adalah kesalahan. Ini. Kira-kira yang kita lakukan ini salah nggak? Kekeliruan itu beda sama kesalahannya. Ya, beda. Kalau kekeliruan ini bisa kita ganti atau kita edit atau kita perbaiki kekeliruan kita. Tapi kalau sudah kesalahan di hadapan Allah itu tidak bisa, atau di hadapan Sang Hyang Widi itu nggak bisa diganti. Nah, kalau salah kan nilainya kan 0. Harus ya salah. Nggak bisa diedit atau diganti, nggak bisa. Iya. Oh, berarti kan seperti ini. Kalau saya melihat keterangan Pak Sableng ini, seharusnya Iya. kita itu jangan melakukan kesalahan, tapi pembelajaran kayak seperti itu. Iya, betul. Jadi kekeliruan ini harus ada perhitungannya ke sini. Iya. Kekeliruan dan kesalahan. Ini harus punya prinsip. Pedoman dan prinsip ini. Ini yang pertama, perhitungan pertama. Perhitungan yang kedua. Ini apa? Tentang syariat dan akidah. Apakah kita menggunakan cara ini? Iya, sama. Kita menggunakan. Pertama, syariat, akidah, buruk, dan ini adalah syariat baik. Nah, di sini ajarannya siapa? Ini harus ada tahu.
Contohnya ajaran baik Ki Semar. Ini kalau ajaran Kapitayan. Kita tidak membeda-bedakan Pak ya, maaf. Kita semua sama. Ini semua ini harus guyub rukun. Ini ajarannya sama. Beda dengan ajaran buruk, Syaiton. Syaiton. Iblis. Iblis. Apalagi zaman sekarang, akhir zaman, terkenalnya adalah Dajjal. Ini. Ini harus tahu. Jadi kita kembali melakukan perbuatan, melakukan pekerjaan, melakukan apa saja itu harus kita menggunakan dengan syariat akidah, dengan membedakan lagi perhitungan antara buruk dan baik. Kembali ke tadi ya, saya sempat berpikir seperti ini. Iya. Kalau Nabi Adam itu diturunkan di Jawa, Iya. terus Hawa diturunkan di alam. Jadi kalau penemuan Pak Sableng ini antara Jawa dan Arab itu mesti bersatu, bagaikan suami dan istri. Iya. Apakah ajaran Arab itu nyuplik dari Jawa? Nanti ada kaitannya ajaran orang Kapitayan. Itu nanti ada namanya Kiblat Papat Limo Pancer atau Hari Naftu dan Pasaran. Ini nanti akan tahu di situ. Nah, ya, soalnya kan kalau saya berpikir seperti ini, harusnya kan kalau ajaran yang datang dari Arab di Iya. Jawa kan mesti ikut aturan Jawa. Iya. Tapi sekarang ini kan mereka ini kan tukang ngatur, gitu kan terbalik. Terbalik. Iya, Terbalik, benar. iya. Benar. Nah, ini bagaimana menurut panjenengan? Ya karena hilangnya ajaran orang Jawa. Mungkin tidak perhitungan itu tadi Iya, ya. tidak perhitungan ini tadi karena Sebab perhitungan. tidak tahu sejarah asli ya. Iya, betul. Secara asli seperti ini. Ini sudah dilupakan loh ini. Ini asal-asalan. Orang sekarang kan asal-asalan. Iyalah. Berarti kan untuk pengikut-pengikut Islam sendiri itu harusnya tahu Iya, seharusnya. bahwa bapak kita itu Nabi Adam itu di Jawa. Iya. Nah, ibunya Di? di sono. Di sana. Jadi yang segala sesuatu yang mengatur itu kan mestinya orang laki-laki. Katanya kan seperti Iya. mereka itu. Iya. Kan Makanya. katanya bahkan orang perempuan sendiri nggak boleh jadi pemimpin kan, katanya kan seperti Iya. itu. Nah, Beliau kan bilang seperti itu, kiai ustadz yang digembar-gemborkan kan. Iya. Nah, tapi kenyataannya mereka malah ngatur sini kan salah. Iya. Kan salah itu. Iya. Bukan keliru lagi loh. Iya, itu salah. Sudah salah. Memang salah di hadapan Allah. Ya, Kenapa? ya salah. Kenapa zaman sekarang diikutin? Loh, ini sudah salah, tahu salah kok diikutin. Loh, ini loh kelemahannya ini. Ajaran. Ini ya, ajaran Kapitayan. Ini akan membuka pedok. Ini asli orang Jawa ini, angka 7. Ada nggak Kak pitungan ini, kata-kata pitungan? Ada. Ya berarti kan segala sesuatu itu Harus menggunakan perhitungan. menggunakan pitungan, dan ini tuh milik kita. Nah, Dan itu milik kita. Sedangkan orang-orang sono kan nggak mau pakai pitungan. iya. Ya, Itu sudah dilupakan itu. udah dilupakan. Nah, pitungan ini seperti apa? Ini harus kita tuntaskan. Dari mana kita tuntaskan? Dari ini, Pak. Kata ngan. Ngan ini adalah singkatan. Orang Jawa, Kapitayan harus tahu. Jangan asal-asalan. Ojo ngaku-ngaku wong Kapitayan nek urung ngerti dalane keselamatan. Nah, ngan itu dari pertama kalau diurutkan itu adalah balungan. Balungan itu apa? Yang kita gigit, yang kita makan, balung sapi, balung ayam, kira-kira kuat enggak balung itu? Kuat. Jadi kalau kita, balungan ini adalah, yang dimaksud balungan adalah pedoman atau prinsip. Ini harus kuat kita. Menjadi seorang Kapitayan atau orang Islam atau beragama apapun harus mempunyai pedoman dan prinsip yang kuat seperti balungan. Berarti ini ya, setelah saya amati ya, berarti kan pitungan itu kan milik orang Kapitayan. Iya. Sedangkan beliau-beliau yang beragama melupakan pitungan. Iya. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan nantinya ini semua agama akan masuk ajaran Kapitayan ya. Bisa jadi
Kalau agama Budi atau agama apa itu yang iya, sering kita dengar. Sebab iya, yang punya pitungan adalah orang orang Jawa. orang Jawa. Iya. Ya, itu. Nah, ini yang pertama pitungan. Yang maksud dari orang Jawa, ajaran Balungan ini adalah Sanepo. Sanepo itu kalau dalam bahasa Indonesia itu filosofi yang harus dipecahkan. Nah, filosofinya apa Balungan? Pedoman dan prinsip yang harus kuat supaya tidak kena hasut, tidak kena hasutan atau provokator provokasi. Kalau sudah punya pedoman ini yang kuat, tidak mungkin akan. Karena apa? Sekarang lemahnya saudara-saudara kita dari orang Kapitayan, orang Islam, Kristen dan sebagainya, itu lemahnya ada di sini. Iya, meninggalkan pitungan. Iya. Ini yang pertama. Yang kedua, dari ngan juga. Lalu garis bawah ngan. Ini lelungan. Lelungan ada kata-kata bepergian. Harus kita menggunakan perhitungan juga. Contoh kalau mau ke Jakarta, kita perhitungannya apa? Mau kemana? Tujuannya mau apa? Harus. Kira-kira keliru nggak yang kita lakukan? Kira-kira salah nggak di hadapan Allah? Kira-kira ajaran buruk atau ajaran baik yang kita terima di Jakarta nanti? Itu harus bisa. Ini larinya ke sini atau larinya ke sini. Dan ini bisa lari ke sini, dan ini bisa lari ke sini. Ini harus ada perhitungannya. Tapi kalau saudara-saudara kita sekarang nggak ada perhitungan seperti ini, nggak ada, asal-asalan. Semua dibuat halal, mencuri halal, korupsi halal, memfitnah orang halal, adu domba halal, merendahkan saudara-saudara halal dan sebagainya. Itu sedangkan larangan, pantangan, ajaran Kapitayan, orang Jawa atau ajaran agama. Itu terus, ini lelungan, harus ada hitungannya, kekeliruan, kesalahan, keburukan, dan kebaikan. Ini harus kita perhitungkan dulu. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Jangan asal-asalan bepergian. Terus yang kedua, yaitu ngancani. Ini yang paling banyak kekeliruan saudara-saudara kita. Lelungan, bepergian, menemani. Harus kira-kira keliru nggak yang kita lakukan sama teman kita. Contoh saya sama Bapak. Lelungan ke Surabaya, kira-kira menghasilkan kekeliruan atau kesalahan di hadapan Allah. Harus ada. Kira-kira yang kita dapatkan keburukan atau kebaikan. Kita pergi. Harus ada ini hitungan. Semua menggunakan perhitungan seperti ini. Perhitungan 1, perhitungan 2, ini harus ada. Tentang syariat dan akidah ini harus ada. Ini sudah dilupakan loh Pak, ini perhitungan kayak gini. Iya, tapi untuk beliau yang berkapitayan masih. Iya, ya. Cuman kadang-kadang kan masih. Dilecehkan. Nah, dilupakan. Ya, nah, seperti itu sudah kuno. Nah, sudah kuno. Sedangkan ini sangat bermanfaat loh. Ini sangat pengaruh sekali ini. Ini. Nah, terus sekarang yang ke 4, yaitu ngantong ini adalah wadah atau tempat. Nah, tempat ini kira-kira kekeliruan atau kesalahan yang kita kantongi. Hasil dari lelungan ngancani harus bisa ngantongi kebaikan atau ngantongi keburukan. Kira-kira salah enggak di hadapan Allah dan keliru enggak di hadapan Allah. Ini harus tahu semua. Ini sepele, ini bahasa Jawa loh ini. Ngantong ini bahasa Jawa loh. Ternyata ada kaitannya dengan petungan. Memang petunjuk-petunjuk yang saya dapatkan ini ada kaitannya, ada kepanjangannya yang harus dipecahkan. Contohnya seperti ini. Tapi kebanyakan sekarang ngantongi ini adalah ngantongi yang tidak halal. Nek wong Jawa ngarani narimo ing pandum. Nah niki wong sakniki mboten narimo ing pandum niku enten niki. Isine korupsi. Iya kan? Korupsi adalah ajaran ini, Syaitan dan iblis. Ajarannya Ki Semar, baginda Rasulullah dan Isa Al-Masih itu nggak ada namanya korupsi, nggak ada. Ya, kalau orang sekarang itu kan identik dengan
Wah, Jadi iya. tidak di instansi pemerintah saja, Oh enggak, di petilasan, di makom ya toh, iya banyak kasih sekali. kotak juga. Ya, ini sudah hilang ini ajaran kapitayan orang Jawa sebenarnya. Ini lemah. Kalau ini hilang, hukum sudah lemah. Ya, Pengaruh. kalau apa namanya penemuan-penemuan seperti ini itu bisa dimasukkan di kurikulum sekolah itu ya bagus sekali. Loh iya, memang ini harus kita kembalikan ajaran ini. Nah, soalnya kan kalau saya lihat itu sekarang itu kurikulum sekolah itu yang Jawanya itu Sudah hilang. Iya. Nah, setelah ngantongi ini apa? Yaitu ngantuk. Ngantuk ini adalah sanepo atau filosofinya apa? Tanda-tanda tidur Pak ya. Kenapa ada ngantuk tanda-tanda tidur? Ini filosofi yang harus kita pecahkan atau sanepo yang kita pecahkan. Yaitu untuk bekal mati, tanda-tanda mati. Ya, intinya kan kalau kita segala sesuatu pakai hitungan ya toh. Iya. Ke bawah turun balungan, turun bendungan, turun ngancani, ngantongi. Ngantuk itu kemungkinan tentram menuju kematian kali ya. Iya, menuju kematian. Ini adalah menuju kematian. Nah, kira-kira yang kita kantongi ini sudah cukup nggak untuk kematian, untuk bekal? Seperti yang ditanyakan di awal tadi, yang nomor 2. Ini ajarannya orang Jawa, orang Kapitayan. Ini ada loh. Ngantuk itu kan ada kan, bahasa Jawanya ngantuk? Ada. Nah, makanya itu semua kan ada. Ternyata ada di sini. Jadi kalau saya amati ini ya, petunjuk Pak Sableng ini kan ingin merukunkan Kapitayan dengan agama kan? Iya. Cuman kalau saya lihat ini semua agama itu sumbernya kok dari Kapitayan. Makanya nanti ya. Tujuh itu kan? Iya, nggak tujuh ini. Nanti kan saya bilang kan tadi, ini belum saatnya, ini baru ajaran Kapitayan. Kalau nanti Kapitayan yang selanjutnya, yaitu hari Minggu itu ada berapa? Jumlahnya ada 5. Senin ada 4, Selasa ada 3, dan seterusnya. Itu ada kaitannya dalam ajaran agama. Makanya ajaran Kapitayan adalah ajaran yang paling tertua di dunia. Mantap. Jadi setelah saya amati, kita bisa menyimpulkan semua ajaran, semua agama itu sumbernya dari Kapitayan. Iya, makanya Kapitayan ini hilang, ajaran agama apapun akan rusak, akan hancur. Iya, paham sekarang. Luar biasa. Ajaran Kapitayan ini hilang, semua ajaran apapun, agama sekuat apapun akan hilang. Seperti contohnya aja agama Islam yang kuat ternyata sekarang hancur. Ya, karena hilangnya ajaran Kapitayan. Ini baru satu loh, ini hitungan, belum yang lain. Saya menemukan lagi kemarin tentang apa? Ngan juga, yaitu apa? Ngandani. Ada nggak bahasa Jawanya? Ada. Nah, apa? Nuturi. Memberitahu. Nuturi atau wejangan. Ngandani. Ya wejangan. Ngandani. Beda. Memberitahu kalau bahasa Indonesianya. Memberitahu. Nah, ngandani memberitahu. Memberitahu ini kira-kira harus menggunakan perhitungan dulu. Perhitungannya apa? Keliru nggak? Salah nggak di hadapan Allah? Kira-kira pemberitaan tahu ini ajaran buruk atau ajaran baik? Iya. Kita kembalikan lagi ke sini. Kira-kira keliru nggak? Kira-kira salah nggak? Kira-kira ajaran buruk atau ajaran baik? Pemberitahuannya. Jadi pentingnya kita hitung ya. Segala sesuatu harus diperhitungkan. Nah, itu adanya di ajaran Kapitayan. Ya. Nah, ini ya. Paham nggih Pak nggih? Ini ya. Nah, terus ada lagi, saya mendapatkan lagi kemarin, yaitu ada nggak kata-kata ini orang Jawa? Makan harus menggunakan perhitungan. Perhitungannya ke sini lagi, keliru nggak? Salah nggak di hadapan Allah? Kira-kira makannya itu buruk atau baik?
harus ini halal atau haram kalau dalam ajaran agama. Ini baru kita temukan tadi kemarin bisikannya. Ngan ini ada acara ini ada Itu kaitannya. ada 7 ya Pak ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi ini masih ada loh ini. Ini saya kasih 9, ini kotak-kotak ini saya kasih 9. Bisa diteruskan Pak? Iya, ini untuk hitungan ya. Ya, untuk hitungan. Dan yang kedua yaitu pitutur.